Halo sahabat wirausaha, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Kali ini saya mau mulai dengan sebuah cerita menarik nih. Jadi ada seorang ibu yang sudah biasa menjual kain batik di Yogyakarta dengan harga per lembar sekitar Rp500.000. Suatu kali beliau diajak untuk ikut bazar 1 bulan penuh di sebuah mall menengah ke atas di Jakarta. Nah, beberapa hari pertama beliau jualan, beliau heran ini kok ya batik nggak laku-laku. Padahal harganya nggak dinaikin, sama dengan harga Jogja. Akhirnya dia diskusi dengan anaknya dan anak memberi masukan nih. Mama, bagaimana kalau kemasannya kita percantik dengan kotak kado? Lalu diberi label nama brand dan tagline sedikit tulisannya warna alami Hayati Jogja. Dan harganya coba dinaikin deh mah jadi 2 juta. Mau tahu nggak apa yang terjadi setelah perubahan itu dilakukan? Malah laris. Nah, kenapa ya Mas Dwi bisa seperti itu? Yuk Mas, kita mulai nih skill set bisnis lestari 101. Siap Mbak Dewi. Halo sahabat wirausaha. Menarik ya, makin mahal kok malah makin laku. Padahal yang lebih sering kita lihat kalau lagi diskon harga murah baru bisa laku. Nah, dinamika pasar ini yang membuat setiap bisnis harus terus belajar memahami segmen konsumennya lebih dalam. Nah, dalam segmentasi konsumen, yang sudah umum diterapkan pebisnis adalah yang terkait profil demografinya. Seperti jenis kelamin, usia, suku, tingkat pendapatan, agama, atau lokasi misalnya seperti Bandung, Cimahi, atau bahkan sampai ke level kecamatan sampai daftar nama-nama komplek perumahannya. Tapi di era digital sekarang, di mana pilihan juta produk ada di genggaman HP kita, pemahaman demografi udah nggak cukup lagi. Jadi skill set pertama yang harus dikuasai adalah cara memahami persona konsumen atau buyer berupa masalah dan tata nilai mereka dalam berbelanja. Ini sangat penting agar kita bisa lakukan inovasi ke arah yang benar, yaitu agar layanan produk kita bisa jadi solusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan konsumen kita. Untuk ini, kita harus sempatkan untuk ngobrol bersama konsumen. Gak usah banyak-banyak, 3-5 udah lumayan ngasih inspirasi kok. Supaya lebih jelas lagi, kita langsung simulasi aja ya. Mbak Dewi kan pastinya konsumen juga. Nah, misalnya saya produsen keripik singkong sehat nih, tanpa MSG. Enak, harga terjangkau, asli Cimahi yang ingin ekspansi ke luar kota lain. Saya ingin pahami Mbak Dewi, seorang konsumen yang berpendidikan dan kelompok pendapatan menengah atas, Islam, tinggal di Depok, dan usia 30-40 sehingga memang sudah harus menjaga konsumsi yang lebih sehat. Jadi profil demografinya cocok dengan target segmentasi konsumen saya. Halo Mbak Dewi. Mbak Dewi, ceritain dong soal pola kebiasaan beli snack-snack cemilan. Gimana biasanya? Jadi saya ini tipe yang cuma brunch dan early dinner. Saya cuma sarapan, makan jus detox, yaitu jus yang sari buah asli tanpa tambahan gula dan air. Jam 10 sampai jam 11 saya brunch, alias setengah sarapan setengah makan siang dengan makanan berat. Nanti jam 18.30 saya baru makan malam yang awal-awal. Di tengah itu saya cuma minum kopi dan air putih. Kadang-kadang ngemil sih, tapi jarang banget. Nah, kalaupun saya beli cemilan, ini tuh biasanya lebih kepada untuk beliin anak-anak dan suami. Karena mereka semua suka ngemil. Tapi ini pun saya coba untuk atur kombinasinya. Karena kami yakin kombinasi makanan itu penting sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tubuh kita tuh harus diisi dengan makanan yang beragam. Jangan makan ayam mulu. Atau kalau buah pisang mulu. Konsumsi camilan juga begitu. Di rumah kami itu kadang-kadang ada cookies, biskuit, kerupuk juga macam-macam. Keripik juga harus macam-macam. Ada keripik singkong, tempe, kadang-kadang juga ada keripik talas dan keripik pisang juga. Repot juga sih kadang-kadang jadinya karena saya itu harus hubungin satu-satu gitu dari UKM langganan untuk masing-masing keripik. Cuma ya itu Mas Dwi, kita ini kan sekarang diingatkan untuk lebih peduli sama bumi. Apalagi setelah saya ikut aktif mengajak perilaku lestari. Sekarang ini ya kadang-kadang suka mikir gitu limbah plastiknya kalau beli banyak cemilan gimana ya. Karena di lingkungan rumah saya itu masih sulit cari pendaur ulang sampah plastik selain sampah bekas botol minuman.
Kalau sampah dapur rumah saya sih sudah saya kompos sendiri. Dan beberapa keperluan rutin seperti minyak goreng, aneka sabun, deterjen, pewangi, ini saya udah belinya isi ulang nih. Karena ada layanan isi ulang terjadwal, jadi mereka datang ke rumah untuk isi ulang jerigen-jerigen saya. Kurang lebih seperti itu Mas Dwi. Terima kasih banyak Mbak Dewi, informatif sekali. Dari sini saya sudah bisa isi lengkap tuh set pertama kita nih, yaitu format persona konsumen. Mbak Dewi ini kan profesinya edukator dan wirausaha ya. Kutipan seputar gaya konsumsi makan snacknya, saya sudah jarang ngemil tapi masih untuk anak dan suami. Tapi saya atur agar camilannya beragam. Goal atau harapan beliau seputar camilan adalah menyehatkan, beragam, ingin ada solusi pengelolaan sampah kemasan seperti minyak gorengnya yang udah bisa diisi ulang. Dan masalah yang dirasakan seperti sampah plastik sisa konsumsi tidak ada yang dikelola. Repot menghubungi satu-satu produsen camilan. Berikutnya tinggal dilengkapi profil demografinya, usia, pendidikan, agama, pendapatan, dan lain-lain yang kita anggap relevan dengan produk kita. Bisnis lain yang misalnya menjual produk makanan frozen atau aksesoris yang punya fungsi-fungsi khusus seperti tas, kontainer, dan lain-lain, atau furniture dan aneka kerajinan tangan mungkin memerlukan pendalaman dalam hal rutinitas konsumen. Coba kita tanya Mbak Dewi lagi, rutinitasnya gimana sih Mbak? Umum aja ya Mas Dwi. Pagi saya minum jus, lalu ajak anak-anak mandi dan sarapan untuk siap-siap sekolah. Lalu saya bikin kopi. Agak banyak nih karena dimasukin ke termos untuk saya dan suami kerja. Lalu setelah itu saya ke atas ngeprint worksheet anak-anak dan dampingin mereka school from home deh. Kadang-kadang ini juga saya nyambi kerja sih sambil kayak balas-balas email gitu. Karena ada beberapa exercise tertentu yang anak saya tuh bisa ditinggal setelah saya kasih arahan. Jadi bisa disambi deh. Nah di atas jam 10 biasanya saya udah bisa tuh fokus kerja sampai jam 5 atau setengah 6. Kalau malam ya family time lah ya. Nanti setelah anak-anak tidur tuh di atas jam 10 malam baru biasanya saya kerja lagi. Tergantung deadline sih. Weekend baru saya biasanya masak dan coba-coba menu baru. Nah, setelah mendapatkan insight pada rutinitas ini, sahabat wirausaha yang produknya misalnya furniture atau home decorations bisa gali lagi, misalnya waktu family time-nya ngapain aja, aktivitasnya apa aja, kegiatannya apa yang dilakukan, dan mainnya apa saja, dan lain-lain. Ini agar kita bisa tahu secara lebih spesifik soal kapan dan bagaimana produk kita relevan untuk mengisi kebutuhan dan meningkatkan kualitas rutinitas mereka. Kembali ke konteks camilan tadi, setelah menggunakan tools persona konsumen tadi, kita dapat menyusun dan mendiskusikan agenda inovasi untuk perbaikan produk atau layanan. Kalau kita lihat dari contoh persona Mbak Dewi tadi, di konteks urban dan konsumen terdidik konsumen yang peduli sisa sampah seperti Mbak Dewi ini akan semakin banyak. Ada lagi isu keberagaman pilihan juga yang dibutuhkan tapi Mbak Dewi agak repot beli satu-satu. Sekarang kita penjual snack mesti gimana ya? Apakah harus produksi banyak jenis keripik? Apakah harus sediakan cara beli isi ulang? Hal ini tentunya perlu didiskusikan secara internal tim di masing-masing bisnis. Tapi saya bisa bagikan beberapa tren solusi yang mulai dihadirkan oleh bisnis lestari. Pertama, menambahkan saluran distribusi ke toko-toko isi ulang. Ini trennya baru dimulai, tapi akan berkembang. Atau kalau ada kolega yang punya toko, coba tawarkan kerjasama ke mereka. Jadi kita stok keripik atau makanan kita ke dalam tong besar yang aman agar tidak melempem. Nanti konsumennya yang dapat dengan wadah sendiri. Tinggal beli dengan harga per gram produknya. Toko-toko ini juga bisa melayani jualan online, contohnya di bulk source di Jakarta. Yang kedua, kolaborasi paket bundling dengan brand lain. Kenapa capek-capek belajar lagi olah pisang, tempe, dan lain-lain? Sebaiknya kolaborasi aja bikin paket bundling aneka keripik. Isinya bisa ada singkong, tempe, dan lain-lain. Semua brand yang terlibat menjual paket tersebut. Yang ketiga, membuat paket eco-friendly. Misalnya agar emisi per pengiriman optimal, misalnya jasa kurir minimum di harga 1 kg. Jadi kalau mau hemat biaya kirim dan juga otomatis hemat emisi karbon. Beli berapa per unit? Kalau keripiknya per 100 gram, artinya 9 sampai dengan 10 unit. Beri harga spesial di sini. Inovasi menuju bisnis lestari tidak melulu di produk, tapi juga ada di cara kita melayani atau di cara kita mendistribusikannya. Terima kasih Mas Dwi pencerahannya. Ayo sahabat semua, nanti langsung dipraktekkan ya.
Kalau tips untuk pelayanan atau distribusi bisnis lestari, tapi untuk produk yang bukan makanan, bagaimana ya Mas Dwi? Untuk produk non-food ini ada beberapa ciri ya, diantaranya adalah yang pertama, tidak habis sekali konsumsi, durasi pemakaiannya lama. Yang kedua adalah sehingga tidak bisa mengandalkan B2C atau konsumen retail aja. Perlu masuk juga ke customer B2B atau business to business atau perusahaan atau organisasi. Konteks kebutuhan untuk retail ini biasanya begini loh. Untuk konteks produk pakaian, butuh piyama kembaran sama keluarga, biar family time sebelum bobo bisa lebih seru. Couple yang mau pergi pesta, individu yang mau kerja perlu tampak cerdas dan profesional. Atau freelance butuh terlihat keren di berbagai acara casual tapi nggak ribet dipakai dan nyaman juga. Atau luaran yang banyak kantongnya untuk nyimpen beragam macam gadget yang digunakan. Untuk produk kerajinan ini lebih beragam lagi. Ada yang murni untuk keindahan seperti perhiasan, hiasan jilbab, dan lain-lain. Ada yang untuk dekorasi rumah, tempat tisu, tatakan piring, vas bunga yang tematik supaya rumah atau penampilan lebih color matching lagi. Ada juga yang membuat produk ekspresi dengan quote atau tulisan di gelang atau hiasan dinding. Sehingga produk kita bisa jadi solusi konsumen dan untuk mengekspresikan motivasi mereka atau pikiran dan identitas. Tinggal digali aja fungsinya untuk apa. Untuk furniture, ini juga kurang lebih sama nih. Cuma tren sekarang, karena harga rumah mahal, anak-anak millennials di perkotaan beli rumahnya kan ukurannya tuh kecil. Jadi inovasilah untuk menciptakan furniture dengan fitur-fitur yang cocok untuk rumah-rumah kecil ini. Misalnya, meja makan yang bisa dilipat lalu dikecilin, alas kasur yang ada laci untuk nyimpen-nyimpen baju, dan lain-lain. Solusi-solusi yang bisa mengoptimalkan keterbatasan ruangan bisa dilakukan. Penting juga untuk membuat furniture untuk fungsi-fungsi penyimpanan seperti kontainer-kontainer kecil yang bisa jadi dekorasi, tapi juga bisa dipakai untuk menyimpan sesuai dengan kategori. Jadinya, barang-barang di rumah terlihat lebih rapi. Intinya, bagaimana kita berinovasi agar bisnis kita bukan cuma menjual produk aja, tapi justru bisa menawarkan solusi. Makasih Mas Dwi, semoga sahabat wirausaha semakin tercerahkan sekarang. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk produk bukan makanan, sebaiknya kita targetkan juga nih segmen B2B. Sekarang juga sudah ada loh alokasi 40% anggaran pengadaan pemerintah untuk UMKM. Lalu saya dengar juga ada pengadaan hijau dari sektor pemerintah ya Mbak Lani. Mbak Lani, kalau persona untuk kebutuhan konsumen berupa perusahaan ini seperti apa ya Mbak? Setiap perusahaan tentu punya persona yang berbeda-beda. Jadi tetap harus digali dengan perdalam interaksi dengan tim pengadaan atau malah pimpinan perusahaannya. Namun secara umum, perusahaan bisnis lestari jelas ingin memperbanyak konsumsi yang satu, sirkuler. Contoh, menawarkan kerjasama untuk olah limbah kertas mereka menjadi perlengkapan kantor di perusahaan itu juga. Seperti tempat tisu, kotak penyimpanan, map, dan lain-lain. Tentu akan menarik karena membantu perusahaan untuk lebih sirkuler. Dan kerjasama ini bisa dimasukkan ke laporan keberlanjutan tahunan mereka. 2. Memberdayakan kelompok masyarakat sekitar tempat usaha dan kelompok marginal tertentu yang menjadi perhatiannya. Ada perusahaan yang fokus pada pemberdayaan kelompok petani kecil, tetapi perusahaan lain mungkin perhatiannya kepada kelompok perempuan di sekitar pabrik. Ada juga yang penyandang disabilitas, pemuda putus sekolah, mantan narapidana, atau pecandu narkoba, atau orang-orang dengan penyakit tertentu. Jadi, pelajarilah kalangan komunitas yang menjadi perhatian mereka. Cocok atau enggak dengan komunitas bisnis yang kita berdayakan. Ketiga, tata kelola yang baik. Biasanya ada mekanisme tender yang transparan. Untuk bisa ikut, bisnis peserta harus berbadan usaha formal ya. Adapun konteks kebutuhan yang paling umum adalah sebagai berikut. 1. Mengisi ruang kerja agar produktif. Full package ya, bukan kursi atau meja aja. 2. Souvenir premium untuk tamu-tamu atau rekan bisnis yang VIP. Ketiga, souvenir perusahaan untuk acara-acara internal tahunan karyawan. Keempat, memenuhi permintaan ekspor. Perusahaan eksportir yang sudah berhasil mendapatkan surat minat atau letter of intent dari buyer global juga butuh cari mitra untuk memenuhi skala permintaan. Kalau perusahaan membuat acara yang mengundang orang luar, misalnya konser, seminar, dan lain-lain, ini biasanya keputusan pengadaan atau pembelian besar sudah bukan di perusahaan itu sendiri, melainkan
di perusahaan event organizer yang memenangkan tender penyelenggaraan acara tersebut. Jadi, memang untuk masuk B2B harus banyak silaturahmi untuk mengulik informasinya. Lalu, juga harus bersedia custom, menyesuaikan detail desain sesuai pesanan, atau juga white label, menempelkan logo perusahaan pemesan pada produk, bukan pakai brand kita. Makasih Mbak Lani pencerahannya. Kalau untuk tangkap peluang yang B2G alias peluang ke pemerintah ini bagaimana Mbak? Pengadaan pemerintah itu ada paket-paket peluang yang perlu dibaca teliti karena ada syarat-syarat spesifik per paketnya. Ini tinggal daftar melalui marketplace mitra LKPP seperti Blibli, Bukalapak, Bineka, Shopee, dan lain-lain. Pelajari lagi ya di website ini. Sudah berhasil di situ, baru coba paket pengadaan yang lebih tinggi dengan daftar ke sistem e-katalog pemerintah di sini. Atau kalau produk Anda cocok untuk kebutuhan sekolah-sekolah, bisa daftar ke sistem SIPLAH punya Kemendikbud. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP juga sudah mengeluarkan edaran agar bisnis dengan produk hijau diprioritaskan untuk terpilih menjadi pemasok. Untuk itu, kita mesti mengurus labeling produk. Ada 3 tipe ekolabel produk hijau nih yang diakui oleh LKPP. Tipe 1, label dari Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) berdasarkan kriteria SNI. Tipe 2, klaim swadeklarasi yang diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel atau LVE. Tipe 3, yang berbasis pada data kuantitatif yang disampaikan oleh konsumen. Misalnya, 100% limbah produksi kita didaur ulang. Ini ditulis di label produk, tanda komitmen kita kepada konsumen. Yuk semangat! Terima kasih Mbak Lani atas pencerahannya. Dengan prinsip bisnis lestari, ayo sahabat wirausaha, kita semangat berinovasi untuk jadikan produk kita solusi. Ayo juga kita lebih cermat dalam perluas saluran distribusi kita. Untuk itu, ayo kita lanjutkan pembelajaran dan sampai jumpa di video berikutnya.